Oke, ini baru di tempat bibit Jogja anggur. Kali ini kita akan buat video untuk penanggulangan hama. Jadi kita akan belajar untuk mengenal hama yang biasanya menyerang anggur dan cara untuk mengantisipasinya. Jadi sebagian besar atau hampir seluruh tanaman pertanian pasti mengalami serangan hama. Jadi ketika kita untuk bertani, ketika kita tidak tahu solusinya, tanaman kita tentu saja akan sangat terganggu. Jadi kita harus tahu cara mengantisipasi biar tanaman bisa tumbuh kembang dengan baik. Nah, ini adalah pestisida yang biasa saya pakai. Yang kemarin pembahasan kita tentang jamur. Jadi obatnya ini ada di video sebelumnya. Obatnya 3 ini. Dan sekarang ini adalah pestisida untuk insek dari penanganan hama. Tanaman anggur biasanya yang paling rentan terserang adalah pada bagian daun. Jadi yang paling sering mendapat serangan hama. Hama yang pertama biasanya trip. Jadi antisipasinya ada di link deskripsi di bawah. Jadi saya udah membuat video untuk antisipasinya. Biasanya saya memakai obatnya Abasel dan Demolis. Jadi kandungan bahan aktifnya abamectin yang ada unsurnya tulisan MEC itu biasanya untuk hama sejenis kutu kecil. Jadi antisipasinya pakai ini. Terus hama yang kedua biasanya kutu-kutu atau hewan serangga kecil. Itu biasanya saya memakai Fostin seperti ini yang membuat daun berlubang. Untuk ulat biasanya saya memakai Dupont Prevaton. Dan untuk gangguan spider mite semacam laba-laba kecil, saya biasanya memakai Samite. Jadi semua penjelasan tentang cara semprotnya ada di link deskripsi di bawah. Jadi udah pernah saya bikin videonya semua. Jadi saya cantumkan untuk di bawah semua. Jadi kemarin ada pertanyaan dari teman, gimana kalau pestisida dari insek dan fungisida dicampur. Jadi antara fungisida ini dan insektisida ini dicampur. Bagaimana nanti ketika dalam proses di lapangan. Untuk dalam kondisi di lapangan biasanya saya memang mencampur untuk jenis ini. Jadi fungisida saya campur ketika semprot menggunakan bahan aktif lainnya untuk insek penanggulangan dari trip. Jadi biasanya saya campur. Itu tujuannya apa? Tujuannya untuk biar pertama menghemat waktu dan menghemat tenaga serta efisiensi dari kita pengerjaan untuk penanggulangan hama. Kalau untuk bagusnya memang kita menyemprot satu-satu. Jadi misalnya dalam suatu waktu kita menyemprot fungisida, dalam waktu yang berbeda kita menyemprot insektisida. Tapi kadang kita terkendala waktu dan terkendala efisiensi dari kerja, jadi kita kadang mencampur. Biasanya ketika saya mencampur pestisida ini, saya biasanya ketika salah satu menggunakan bahan aktif kontak, yang satunya sistemik. Jadi saya berbeda. Jadi ketika ini sistemik, saya biasa mencampur dengan kontak. Jadi tidak terjadi tabrakan. Jadi sistemik dan
kontak. Kalau sistemik dan sistemik nanti bisa terjadi pencampuran bahan aktif yang saling menetralkan. Jadi saya biasanya ketika mencampur, satunya kontak, satunya sistemik. Jadi biar kandungan dari obat itu tidak berkurang. Terus untuk penyemprotan, kita wajib menggunakan APD, jadi masker itu wajib. Terus bahan pelindung tubuh lainnya, sama jangan merokok, jangan makan ketika penyemprotan. Terus waktu penyemprotan efektifnya adalah pagi hari atau sore hari. Biasanya kalau pagi hari itu jam 6 sampai 9 pagi, kalau waktu sore hari jam 4 sampai jam 6 sore. Jadi kenapa kok pagi hari dan sore hari? Nanti ketika dalam terik matahari, obat-obat ini sangat tidak bagus untuk dilakukan proses penyemprotan karena terlalu panas. Jadi bagusnya pagi dan sore. Terus kalau kita mau melakukan penyemprotan lainnya, misalnya pupuk daun, kita bisa lakukan penyemprotan selang-seling. Jadi pupuk daun seperti MKP, jadi seperti ini kita bisa semprotkan misalnya pagi hari. Dan untuk pestisida ini kita semprotnya sore hari. Jadi kalau saya tidak saya campur karena nanti kandungan dari bahan aktifnya akan mengurangi dari kandungan pupuk ini. Jadi biasanya saya terpisah untuk pestisida dan pemupukan. Nah, terus ada pertanyaan lagi, kemarin apakah aman jika buah disemprot? Kandungan pestisida ini biasanya akan berkurang, jadi atau residunya itu akan sangat berkurang dan masuk dalam kategori aman itu 12 hari sebelum panen. Jadi misalnya kita semprot cabai atau tomat atau buah lainnya itu 12 hari sebelum panen wajib untuk dihentikan proses dari penyemprotan pestisida ini. Karena apa? Residunya akan berkurang dalam waktu sebelum masa panen itu. Jadi jangan lakukan semprot ketika mendekati waktu panen. Terus anggur sendiri ketika kita konsumsi dan kita memberikan perkebunan, gampang sekali. Biasanya saya penyemprotan waktu buah masih kecil atau berry. Jadi ketika pembungaan selesai, proses penyerbukan saya semprot. Sehabis jadi berry saya semprot terakhir. Terus habis itu buah bisa ditutup. Jadi bisa menggunakan fruit cover atau kertas penutup lain. Jadi dalam rentan waktu yang lama, kira-kira 1-2 bulan, tentu saja dari residu pestisida itu akan netral dan sangat berkurang. Akan menjadi aman sekali untuk dikonsumsi. Jadi yang penting dosisnya disesuaikan dan residu setelah penyemprotan dan waktu panen itu lama. Nanti ketika jadi buah, kita bisa melakukan penutupan atau cover terhadap buah dari yang kita tanam. Seperti ini ya. Jadi buahnya kita tutup, kita bikin pelindung supaya ketika kita melakukan penyemprotan itu akan aman dan terjaga dari pestisida. Jadi ketika kita melakukan prinsip aman, semuanya bisa dilakukan. Apalagi ketika tanaman itu hamanya tidak kita kendalikan, tentu saja kita akan gagal panen, jadi pohonnya rusak. Jadi memang wajib untuk kita rawat. Sebetulnya banyak pestisida organik juga ada. Jadi bisa kita bikin sendiri mencapai menggunakan campuran bahan-bahan organik seperti bawang putih, serai, kunir, itu bisa kita coba aplikasikan. Tapi saya belum pernah mencobanya, tapi ada beberapa teman yang mencoba, itu efektif, itu bisa dilakukan untuk kebun dengan skala yang tidak terlalu besar.
Jadi yang penting pohonnya kita rawat dan kita melakukan proses dengan perawatan secara aman, maka pohon akan bisa subur, survive, dan buah juga akan sehat untuk kita konsumsi. Jadi biasanya solusinya saya seperti itu. Jadi tetap dilakukan perawatan tapi dengan metode yang aman. Untuk pestisida itu mereknya ada ribuan. Jadi yang dijual di toko pupuk pun banyak sekali macamnya. Teman-teman bisa mengkondisikan dengan membaca aturan pakai dan fungsinya. Itu bisa untuk kita mengendalikan hama supaya tanaman kita terbebas dari serangan penyakit. Jadi yang penting kita main aman. Jadi rawat tanaman, tapi kita juga menjaga buah ketika mau dikonsumsi, karena kesehatan itu juga tetap nomor satu. Jadi yang penting residu dari menjelang panen itu dalam waktu rentan yang lama. Jadi usahakan nanti ketika mau panen, buah kita tutup memakai fruit cover, tapi daun kita jaga supaya sehat. Jadi semua bisa dikonsumsi dan pohon tetap sehat. Jadi teman-teman yang pohonnya ada serangan hama, semua saya cantumkan pada link deskripsi. Nanti bisa diklik sendiri. Itu berbagai macam cara penanggulangan hama yang biasa menyerang tanaman anggur. Oke, terima kasih. Tetap sehat selalu. Salam Jogja Anggur.